teman-teman semua yang ada di sana. Sehat-sehat selalu, sukses. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel Mukni MF Channel ya. Thank you. Oke, teman-teman, kembali lagi di video kali ini ya. Di video kali ini gue bakal mau review tentang lagu yang baru nih, yang masuk dalam trending topik di YouTube ya. Yang ini merupakan judul lagunya Bukan Karena Tak Cinta, yaitu dari Judika dan juga Lesti. Kedua sosok ini tentu guys gak asing buat kita ya. Judika yang powerful di lagu rock sebetulnya nggak rock banget gue bilang. Karena memang Judika itu punya suara yang tinggi banget gitu. Jadi suara yang tinggi itu identik sama rock gitu ya. Padahal kalau menurut gue sih memang uh, Judika itu semua genre lagu itu dia masuk gitu, dia dari rock masuk, dari pop masuk, bahkan dangdut pun dia masuk. Berulang kali itu berfeaturing dengan Dewa 19. Cuman gue selalu bilang bahwa karakter vokalisnya Judika ini bukanlah karakter vokalis yang dibutuhkan Dewa 19. Sorry itu saya untuk kalian fansnya Judika ya. Karena tapi gue sendiri sebagai fans Dewa 19 punya parameter tersendiri seperti apa range atau karakter vokalis yang dibutuhkan oleh Dewa 19 itu sendiri. Jadi di lagu ini kan ceritanya adalah tentang seseorang yang berpisah tetapi bukan karena mereka udah nggak cinta lagi, tapi biar mereka saling bahagia satu sama lain. Ya itu apa ya, bahasa yang klise gitu ya. Artinya bahasa yang klise itu ya artinya ya bukan karena tak cinta tapi biar kamu bahagia, ya udah deh kita pisah aja. Artinya ya memang secara nggak langsung itu mereka udah nggak cinta lagi, gitu aja sih. Cuman di kita dikenal dengan bahasa-bahasa yang halus, bahasa-bahasa yang penghibur, kata-kata penghibur lah kayak gitu. Seperti misalkan jodoh udah ada yang ngatur, gitu ya. Semua dituliskan, cerai juga dituliskan, padahal cerai itu nggak dituliskan. Tapi cerai itu keputusan manusia. Nah, ini ceritanya jadi tentang seorang kekasih yang memutuskan berpisah untuk kebaikan diri mereka sendiri, meskipun sebetulnya mereka itu masih saling mencintai, gitu ya. Namun tidak ingin mempertahankan atau tidak bisa mempertahankan cinta mereka. Ya, dalam realitanya di kehidupan ini banyak banget lah kayak keadaan seperti itu. Banyak pasangan-pasangan yang sebetulnya masih cinta, sudah mempertahankan, tapi mereka tidak kuat mempertahankan. Ya, secara nggak langsung, ya katakanlah mereka mengorbankan cintanya untuk bersama dengan bahkan ada yang melanjutkan hidupnya dengan orang yang nggak dicintainya, nggak ada rasa sama sekali, gitu ya. Kayak gitu. Namun ada juga yang sebetulnya, oh kita berpisah secara baik-baik gitu kan ya. Ya berpisah secara baik-baik ini juga menurut gue ambigu ya. Jadi kalau memang baik-baik aja kenapa harus berpisah. Tetapi di sudut pandang lainnya ada faktor lainnya yang harus mereka mengambil keputusan berpisah. Nah, seperti itulah yang ada. Itu yang disebut dengan kisah baik-baik. Kisah baik-baik itu mereka masih saling mencintai, tetapi demi kebaikan mereka atau karena ada faktor-faktor lainnya, ya mereka putuskan ya udah berpisah aja gitu ya. Kayak lagu ini memang pop abis ya, sangat-sangat pop. Dan Judika itu memainkannya itu dalam karakter dia yang popnya gitu ya. Rata-rata lagu Judika itu memang pop balad ya, pop balad. Meskipun gue bilang tadi bahwa suaranya dia itu sangat tinggi, ya memang bahasa suara yang tinggi sering diidentikan dengan rock, tapi nggak segitu juga. Gue bilang bahwa sebenarnya Judika itu lebih masuk dari pop justru. Karakteristik suaranya dia itu uh, kalau diperhatiin ya bahwa karakternya itu memang ada seperti orang yang seorang lelaki ketika dia lagi menangis, nah seperti itulah suaranya gitu ya. Jadi memang lebih mengarahnya itu adalah ke lagu-lagu pop yang balad memang ya, seperti itu. Ya, jadi kalau pun rock dia memang cocok juga. Tetapi kalau menurut gue pribadi lebih masuk memang dia sebagai pop yang balad gitu ya. Ada lagi Lesti. Nah di sini dia dengan Lesti gue bilang ini kolaborasi yang gak biasa ya. Judika ke dangdut pun dia masuk. Bahkan
dia ketika menyanyikan lagu dangdut ya memang seperti penyanyi dangdut gitu ya. Jadi dia tuh ke rock masuk, ke pop masuk, ke dangdut pun dia masuk, bahkan cengkoknya sekalipun gitu. Nah, sementara Lesti ini memang dia spesialis dangdut gitu. Lesti ini yang seperti kita saksikan, ini kejutan terbesar ya di sejarah musik dangdut gue bilang. Juara termuda, Dangdut Academy, yang gak nyangka sama sekali gitu dari daerah yang daerah-daerah Jawa Barat, Cianjur ya. Cianjurnya pun kalau nggak salah itu Cianjur Selatan kalau nggak salah ya. Seperti itu. Nah, jadi Lesti ini memang dia spesialis dangdut gitu. Nah, dia tahu bernyanyi dalam genre yang pop gitu. Gue bilang masuk aja. Tapi memang dia itu kental dengan nuansa dan dangdutnya. Jadi kalaupun Lesti itu menyanyikan sebuah lagu pop seperti dalam lagu ini, bukan karena tak cinta, jadi masih kerasa cengkok-cengkok dangdutnya gitu ya. Karena memang spesialisnya dangdut, nggak bisa kita ubah hal itu. Karena itu memang kembali lagi ke potensi diri sendiri. Tapi kedua suara penyanyi ini gue bilang memberikan satu dimensi lain dalam lagu ini. Jadi lagu ini mau diarahkan ke dangdut pun bisa selain dengan pop baladnya. Gitu. Karena gue bilang kedua penyanyi ini dianggap memang mewakili genrenya masing-masing ya. Judika dengan mewakili genre popnya dan Lesti mewakili genre dangdutnya gitu. Jadi seolah-olah memang di sini ada indikasinya atau ada isyaratnya bahwa ya ini lagu bisa dibawa kemana aja kok, bisa dibawa ke popnya, bisa dibawa ke dangdutnya gitu ya. Nah, jadi kedua penyanyi ini memberikan suatu dimensi yang lain yang memang pas menurut aransemen dan lagunya. Meskipun kisahnya ini kisah yang sangat penuh dengan ya penuh dengan kesedihan ya. Jadi lagu ini memang lagu baru, lagu yang fresh banget ya. Satu dari sedikit lagu yang fresh yang bisa dinikmati pada masa ini. Ya kita harus akui banyak sekali lagu-lagu yang diaransemen ulang lagu-lagu dulu untuk menyesuaikan keadaan di zaman sekarang. Tapi lagu ini dia berani mengeluarkan lagu nuansa yang fresh banget, yang memang ini benar-benar baru semuanya gitu. Dan juga gue bilang langkah berani ini memadukan antara Judika dengan Lesti ini gitu. Karena sebetulnya karakternya itu adalah saling berbeda satu sama lain, melengkapi dimensi lagu ini, gue bilang. Ya, jadi lagunya ini disebut kalau ibarat makanan dibilang enak enggak, dibilang gak enak juga enggak gitu ya. Jadi lagu ini dibilang enak didengar, memang enak didengar. Tapi apakah ini lagu yang istimewa? Kalau menurut gue sih masih 50-50 antara istimewa atau enggaknya. Tapi apakah ini lagu yang bisa dinikmati? Sangat-sangat bisa dinikmati gitu ya. Jadi ini lagu yang tengah-tengah nih. Ibarat makanan tadi gue bilang dia analogikannya, dibilang enak enggak, dibilang gak enak juga enggak. Dan namun ini menyebabkan lagu ini tuh bisa bisa mengebuat kita tuh penasarannya itu eh, ini sebenarnya lagunya itu lagu apa gitu kan, ini sebenarnya lagu itu dimensinya seperti apa, dan ini arah musiknya itu kemana gitu. Nah, justru hal-hal yang seperti itu yang bisa menyebabkan para pendengar musik itu pengen ngulang-ngulang lagi lagunya gitu. Gue pun jujur harus mereview lagu ini beberapa hari. Sorry, bukan gue lebay ya, karena memang gue nggak mau setengah-setengah dalam hal apapun gitu ya. Nah, dalam lagu ini gue bilang, ini sebentar, ini liriknya ke arah mana nih? Ini lagunya ini genrenya ke arah mana nih? Ini aransemennya ke arah mana nih setelah ini gitu. Jadi memang sulit tertebak. Nah, itulah sisi lainnya dari lagu ini yang memang bisa membuat pendengarnya bisa memberikan ya, smart gue bilang aransemen lagu ini. Jadi kalau ibaratkan dalam seni itu ya abstrak sih ya. Jadi
memang yang penting lagu ini bisa dinikmati dan juga lagu ini cocok buat telinga dan hasilnya kan memang salah satu menjadi lagu yang trending di YouTube juga gitu ya. Jadi memang lagu ini memang layak, lagu layak didengarkan dan ini memang karya orang, sebuah karya itu memang patut kita hargai karena nggak gampang membuat suatu karya gitu ya. Dan lagu ini gue bilang salut untuk Judika dan Lesti bisa membawakannya dengan rapih meskipun memang gue bilang ini mereka membawakan ini juga nggak gampang ya, nggak gampang saling menyesuaikan satu sama lain, nggak gampang apalagi dengan dari dua genre yang berbeda dan meskipun dengan karakter suara Judika yang luar biasa tingginya gitu ya. Tetapi di lagu ini mereka ngeblend banget gitu, ngeblend banget dengan dinamikanya, dengan unsur-unsurnya, dengan hasilnya seperti yang gue saksikan tadi, seperti yang gue dengar, yang gue dengerin tadi.